Tritunggal itu kagak ada di dalam Alkitab, tapi Jesus only. Pemahaman kalian ini kita di bulan-bulanan nama RT 06 gitu loh. Lah lebih bagus kalian masuk Islam daripada jadi sampah dalam Kristen. Itu bagus. Ya kau lah yang masuk sana. Loh, kita itu meninggikan Tuhan Yesus. Itu mana ada? Enggak ada ayatnya dalam Alkitab. Ini bangku, udah kita nggak usah ke fokus gitu bang. Nanti kalau kita membahaskan tentang akulah alfa dan omega itu tambah beribad lagi ya bang, bahwasanya Yesus berkata seperti itu. Ya, sebentar. Saya diberi report tadi ya. Melakukan perjanjian baru apa urusan kamu? Gini loh, gini ini ya. Jadi di atas cakrawala itu ada ada di atas kepala mereka yang menyerupai takhta, yang kelihatan seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah ini nih seperti rupa manusia. Kalau pemahamanmu seperti itu, berarti ketika ada makan buah pengetahuan, berarti kau menuduh Allah bunuh diri. Kau menuduh Allah. Iya dong. Maksudnya kita membahas rupa ini, kita mau cari tahu. Kau malah menghujat ujung-ujungnya. Kau anggap Allah yang transenden itu mati gara-gara kejatuhan Adam dan Hawa. Itu berarti Yesus bukan Tuhanmu. Aduh, kamu ini boneng sekali sih berpikirnya. Kamu punya akal nggak? Makanya saya bilang, you ngerti nggak apa itu konsekuensi logis? Kalau you percaya Yesus Tuhan, you harus terima Yesus itu adalah Tuhan mati kayu salib. Itu konsekuensi logis. Kalau you tidak percaya Tuhan mati di kayu salib, you jangan percaya Yesus Tuhan. Itu logiknya. Jadi munafik kayak gitu. Serius, itu munafik. Aku pikir bangku. Saya paling benci loh lihat orang munafik kayak gitu. You percaya Yesus tuh. Tetapi ketika dia mati di kayu salib, you tolak jadi Tuhan. Munafik itu namanya. Kekristenan kok begitu? Siapa yang menolak Yesus? Aduh, memang ini orang nggak sadar dengan ucapannya. Kau memang parah. Aduh, dibilang Allah yang transenden. Saya paling malas diskusi dengan orang yang tidak sadar dengan ucapannya. Allah yang maha di luar kemampuan manusia, bisa-bisanya dibunuh begitu. Lo dia datang mati yang memang itu firmannya. Jadi yang dilecehkan itu firmannya. Secara tidak langsung itu memang menghujat Allah itu sendiri. Bang, firman jadi korban. Pak Malikil. Forever kok firman yang jadi korban ini masuk akal nggak nih? Firman ini jadi korban. Perkataan jadi korban begitu. Loh, secara tertulis memang dia dikorbankan untuk menyambung hubungan manusia dan Tuhan. Iya, ditumbalkan begitu. Makanya kamu di framing oleh si Suma Molok. Ya itu. Kenapa menumbalkan? Kenapa menumbalkan? Kenapa kalau harus disalib gitu loh? Kalau kau anggap itu tumbal, aku nggak anggap Yesus itu tumbal loh ya. Ya, yang definisi tumbal itu ada pihak pertama ya mengorbankan pihak kedua, itu tumbal. Kalau pihak pertama memberikan dirinya itu bukan tumbal. Itu you harus paham dong. Jadi seorang Kristen Yesus saja berdoa, sekiranya boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Kalau Yesus itu adalah Yesus berdoa kepada untuk siapa? Apa dia berkata seperti itu? Yesus berdoa kepada siapa? Allah itu sendiri, untuk apa dia berkata seperti itu? Jawab. Iya, Yesus berdoa kepada siapa? Pak Malikil. Sumber. Ini udah lari topiknya Pak Malikil. Dari topiknya. Udah lari. Yesus, sebentar. Yesus berdoa kepada sumber. Yesus berdoa kepada sumber. Maksudmu begitu? Yesus berdoa kepada Allah yang transenden, yaitu Bapaknya. Sumber. Aduh. Konten ini kok ditandai sih? Tritung jangan main lapor lah. Iya, abang ditandai terus bang ini bang. Iya. Udah akun kedua ini. Bang Malikil kayak gini udah nggak betul kayak gini. Masa kekristenan kayak gini sama kayak RT 06 memang report lemah kali saya pikir.
Nggak ada yang report. Kau jangan tuduh-tuduh. Gini, ini forever. Itu tadi mulutnya kerekam sama Tito. Dia ngomong apa tadi? Dia ngata-ngatain orang. Iya, kau jujur lah. Nggak ada rekamannya. Nggak ada. Jadi forever saya tanya. Ngomong BO itu tadi kau bilang begitu kok. Lah iya, saya jujur. Ini ya itu yang kerekam sehingga kamu diturunin sama Tito. Nggak ada. Gini, saya tanya. Yesus menurut kamu sumber bukan? Yesus berkata masih banyak yang ingin kuceritakan kepadamu. Aduh mama, ini orang bisa diskusi nggak? Yesus menurut kamu sumber bukan? Tadi yang 5 menit yang lalu itu mengatakan bahwa Yesus adalah sang sumber itu sendiri, Bang. Tapi menit terakhir ini mengatakan loh, kok Yesus ada lagi? Yesus sumber menurut kamu bukan sih? Yesus bagian dari sumber. Oh, sekarang bagian tadi mengatakan Yesus adalah sang sumber, sekarang mengatakan bagian dari sang sumber. Jadi bingung saya ini, Bang. Pastikan aja loh Bang, biarin. Aku tidak dapat mengerti. Ntar aku buka ayatnya ya. Sabar. Lanjut Bro Jonto, Bro Adi, lanjut Bro. Aduh. Kamu tidak menyebut sabar yang Tuhan saja ya, kalau bodoh Tuhan nyatakan bodoh. Nah itu tuh ngomong lagi nanti kau keripot, nanti nuduh di repot kan lagi. Yeremia 4 ayat 22 yang kotor, mulut nih. yang bukan kotor. Itu fakta. Kalau diturunin di kau tuduh report. Nih, coba. Di sini cuma 40 orang. Ngapain report juga? Yeremia 4 ayat 22. Bapak coba besarin Pak layar saya. Ya. Yeremia 4 ayat 22. Bapak berkata, Bapak ya, jadi yang berfirman di Yeremia kan Bapak. Apa kata Bapak? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Jadi Bapak itu dikenal, bukan tidak. Itu loh. Jadi kalau saya mengatakan Anda bodoh, itu memang benar karena Anda tidak mengenal Bapak itu. Anda tidak mengenal penciptamu. Masa saya harus berbohong? Kalau kamu bodoh ya saya katakan bodoh. Gimana sih? Ini lebih apa lagi ini? Ini apa baca? Botol ini nih. Botol orang yang tidak mengenal penciptanya. Iya kamu salah satunya. Iya. Saya bicara jujur kok. Kamu mau bilang apa? Jadi kau udah pintar gitu. Saya mengenal penciptaku. Saya menyampaikan apa yang tertulis. Kalau kau itu memang benar, kalau oneness lebih benar dari Tritunggal udah hilang sejak ribuan tahun yang lalu. Bro, kamu menuduh oneness. Kenapa dia tetap bertahan? Karena dia sudah teruji. Teruji bunuh orang. Teruji bunuh orang. Coba dihitung aja. Kalian paling berapa? Iya. Ini ya, Tritunggal itu kagak ada di dalam Alkitab. Tritunggal itu kagak ada di dalam Alkitab, tapi Jesus only. Pemahaman kalian ini kita di bulan-bulanan nama RT 06 gitu loh. Lah lebih bagus kalian masuk Islam daripada jadi sampah dalam Kristen. Itu bagus. Ya kau lah yang masuk sana. Loh, kita itu meninggikan Tuhan Yesus. Tritunggal. Itu mana ada? Enggak ada ayatnya dalam Alkitab. Jesus only itu real ada ayatnya. Jesus Christ only master. Only God, our Lord, only Kurios. Ini lo ada loh. Ya sudah. Nanti Ya sudah hapus apa? kata-kata utusan di Alkitab ya. Kau hapus kata-kata kau tipek gitu kata utusan. Kata Kau mengutus. tipek juga kata-kata anak Allah. Begini. Udah, kau tipek Saya gitu. jelaskan ya. Konsekuensi bahasa. Kalau you memahami mengutus itu harus dua. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Allah yang satu mengutus Allah yang satu. Itu konsekuensi bahasa. Jika you memahami mengutus itu harus dua. Itu Jadi yang saya katakan. Allah harus nggak bisa begitu, harus Ya Allah mengutus Allah nggak bisa dirinya. gitu, memutus. Allah mengutus Nggak bisa, dirinya. Kenapa? Sulit menurut kamu? Sulit menurut kamu Allah mengutus dirinya? Sulit. ditanya balik. Lah kan saya tanya. Pemahaman itu yang sulit. Kalau you memahami mengutus itu harus dua.
maka konsekuensi logis nih. Allah yang satu mengutus Allah yang satu itu konsekuensi logis. Tapi kamu kan nggak percaya Allah ada dua, kamu percaya Allah satu. Nah kalau you percaya Allah yang satu itu mengutus dirinya. Begitu logiknya. Aduh, marah nih kalian ini. Logiknya jangan pakai kata utusan kalau begitu. Memang siapa kamu membatasi Tuhan? Utusan itu apa sih artinya? Ya, memang siapa ketika kamu Tuhan, gitu ketika gini, ini kan Tuhan ini tidak terlihat kan roh. Ketika kuasanya terlihat itu yang justru Maliki karena dia roh, dia itu berinkarnasi supaya dia bisa disalib. Nah, yang berinkarnasi itu Allah itu bukan? Ya Allah itulah. Siapa bilang bukan Allah? Lah kenapa kamu tolak dia Allah mati di kayu salib? Inkarnasinya Maliki. Lah iya inkarnasinya Allah bukan? Aku udah bilang dari awal, kau aja putar-putar terus. Yang putar-putar siapa? Saya tanya. Tidak ada tiga. Allah inkarnasi. Allah inkarnasi. Ketika dia inkarnasi dia Allah bukan? Ada nggak? Dia Allah. Udah. Saya tanya dia Allah inkarnasi. Ketika Allah inkarnasi, Allah bukan inkarnasinya itu? Allah. Oke. Nah, ketika Allah inkarnasi dan inkarnasinya itu Allah, yang disalib Allah bukan? Yang disalib bisa dibilang Allah karena memang. Aduh, bisa dibilang Allah. Itu namanya munafik, bro. Begini aja jawab. Coba kamu searching di Google apa itu kata munafik. Coba kamu searching di Google. Yang naik ke surga ini Allah atau bukan? Yang naik ke surga ini Allah atau bukan? Yang naik ke surga di mana ayatnya? Yesus naik ke surga, ya dia Allah lah. Berarti benar kan? Kau coba terus ada mulanya roh Allah melayang-layang itu apa maksudnya coba? Kelar kemana lagi bang? Kok roh Allah melayang-layang? Apakah Yesus melayang-layang? Kan tidak. Kau dengar lagi kata Yesus pertama kali, kata Yesus naik ke surga itu, di atas apa? Di atas apa? Pertama kali disebut ketika Maria mengandung. Yesus naik ke surga di atas mana? Di atas langit atau di mana? Di Perjanjian Lama tidak ada disebut kata Yesus. Iya, saya tanya. Sekarang kamu lihat kesaksian tentang beberapa rasul itu melihat kesaksian tentang Yesus naik ke surga. Itu mereka melihat siapa? Maksudmu? Ya dia melihat Tuhan. Siapa Tuhanmu yang kau lihat? Yesus. Lalu Bapak di mana? Bapak itu sumber. Aduh, Bapak sumber. Aduh. Yang inkarnasi itu Bapak atau bukan? Inkarnasi Allah, inkarnasi Sang Sumber. Iya, yang inkarnasi itu Bapak atau bukan? Sumber itu yang kau salib. Ngerti nggak sih, Wanes? Enggak, aku tanya. Yang inkarnasi itu Bapak atau bukan? Yang menyalibkan Yesus siapa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan, yang menyalibkan Yesus siapa? Yesus itu tidak ada yang menyalibkan. Dia memang harus disalib sebagai korban penebusan dosa. Karena tadi dosa Adam Hawa memutus hubungan manusia dengan tadi Allah. Kamu bilang Yesus disalibkan. Yang karena menyalibkan Allah itu Yesus adalah siapa? Dengar dulu. Karena Allah itu adalah kekal. Allah itu tidak akan menarik kata-katanya. Karena ketika kata-kata ditarik, dia bukan Allah. Ya, tidak sekarang bisa kita hubungkan Allah ya. itu menarik hukumnya kamu bilang sendiri. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengan cara Dengar dulu, bro. Kamu bilang Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya kan? Sekarang yang disaksikan oleh para rasul, Yesus naik ke surga ini apa? Yesus berjalan di atas langit atau melayang-layang di atas langit? Terangkat ke surga. Ketika Yesus itu kan sudah memakai tubuh manusia ketika terangkat. Sebagaimana nanti dia datang seperti itulah dia terangkat. Ketika roh Allah melayang-layang itu bentuknya roh, tidak ada tubuh Yesus. Aduh, lu ngarang cerita dari mana? Terus Yesus yang pakai tubuh manusiawi melayang-layang begitu di ilustrasimu. Iya, bukan, Yesus terangkat ke surga. Sebentar bang, itu yang di Yeskiel tadi, itu yang rupa manusia itu siapa? Seperti rupa manusia, kata seperti ya. Baca enggak Alkitabnya?
manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Nah, di Yeskiel dijelaskan yang di tahta itu serupa seperti manusia. Ini siapa? Yang terangkat ke surga. Itu ilustrasi. Belum tentu juga seperti itu ya. Belum tentu juga seperti itu. Kita kan nggak lihat. Itu kan ilustrasi. Seperti apa dia terangkat kan? Yang melihat mereka itu ilustrasi manusia, bro. Baca ayatnya, Bang Malikil. Baca ayatnya. Ya sudah, tapi jangan kau pahami seperti gambar seperti itu. Loh, disaksikan dengan cara begini kok. Apa yang salah? Itu kan ilustrasi manusia. Loh, ilustrasi Alkitab. Kasih dia ayat. Aku kasih ayat ya. Ini orang masih menyangkal terus. Aduh, tunggu ya kamu. Jadi Tuhan yang satu itu siapa, Bang? Ini ayatnya ya. Ayatnya nih. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 ya. Yesus terangkat ke surga. Apakah ini ilustrasi? Maksud ilustrasi itu yang gambar tadi dulu. Yang gambar itu, gambar. Kita kan tidak melihat sendiri. Ya? Ayat ini. Enggak, kalau yang gambar yang tadi, yang kau tunjuk gambar itu tadi loh. Memang yang kalau kamu seperti itu. Ini jangan suka membantah. Ayat ini ada tentang kenaikan Yesus ke surga. Ada memang. Ya. Ayatnya seperti ini. Ini murid-muridnya kau coba dia terangkat ke surga. Kau jelaskan ini Yohanes 12. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ini siapa? Yesus. Terus kenapa kamu menyangkal ayat ini? Aku nggak menyangkal. Bilang ini ilustrasi. Yang ilustrasi yang gambarmu tadi kau tunjuk gambar itu loh. Ini kan kenyataan yang terjadi, mereka melihat. Tidak seperti itu. Kan kita nggak melihat, itu kan hanya ilustrasi gambarnya. Coba kau jelaskan versi Yohanesmu, gimana ini Yohanes 12:49. Kalau dibikin sebab Yesus berkata-kata bukan dari Yesus sendiri, tetapi Yesus mengutus Yesus, gitu. Dialah yang meminta Yesus untuk mengatakan apa yang Yesus katakan dan Yesus sampaikan. Kacau Yohanes ini, kacau. Itu namanya kamu tabrak ayat yang tidak jelas. Jadi Alkitab kalau dengan pemahamanmu jadi tidak menarik. Yang mana? Yohanes 12:49. Oke. Memang dia mengutus dirinya sendiri. Kenapa emangnya? Kamu mau lihat buktinya? Aku tunjukkan biar terhitungmu itu kacau. Mau aku tunjukkan? Kamu yang kacau. Ya, buka Bang, Yohanes 17 ayat 6. Biar otaknya ini dicuci dulu, Bang. Aku minta 12. Iya, kan yang mengutus dia kan kamu bilang bukan Yesus kan. Saya buktikan kalau Yesus sendiri mengutus dirinya. Loh, baca Yohanes 17 ayat 6. Ya kau buktikan. Kan kamu bilang Bapak itu namanya bukan sendiri Yesus, itu di mana ayatnya? Oke, saya baca ya. Kok Yesus berkata, saya baca ya. Omongan Yesus.
Kamu yang menyangkal. Kamu ini pendusta, makanya antikris kamu. Ini ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu diberikan kepada anak. Bapa dan anak itu berbicara tentang gelar keilahiannya. Nah, gelar keilahiannya kuasa ini di bumi, di surga dan di langit diserahkan oleh Bapa kepadaku. Itu ada ayatnya memang. Iya, sekarang di sini bunyinya gini Om, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Gini, dibilang begini, yaitu namamu yang diberikan kepadaku. Sekarang namamu yang diberikan kepadaku itu siapa? Memang Yesus. Berarti nama Bapa itu siapa? Nama Bapa itu siapa? Ayo. Yotevave. Nama Bapa yang diberikan kepada Yesus, kepada anak itu siapa namanya? Nama bapaknya Yotevave. Lah, kenapa enggak ditulis Yotevave? Kenapa dibilang Yesus? Karena memang tidak boleh disebut sembarangan. Gimana sih? Goblok nih orang. Turunin aja lah. Ini penyangkal. Turunin aja dia nggak tahu. Ya, turunin aja Bang. Ini orang nggak tahu. Dia menyangkal nama itu. Ini kalau di Yahudi ini namanya Kilul Hashem. Kilul Hashem itu artinya penghujat nama Tuhan. Jadi jelas di Yohanes 17 dikatakan namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi namamu yang engkau berikan. Serigala berbulu domba, akhirnya keluar serigala bulunya. Aku dari tadi tidak ada kata Italian loh. Tapi memang lama-lama keluar. Gini otakmu dipakai dulu Om. Gini otakmu dipakai dulu Om. Otakmu dipakai dulu Om. Kalau Tritunggal itu memang gagal. Nggak usah kau otakmu yang harus kamu pakai gitu loh. Sekarang nama Bapa yang diberikan kakek buyutmu kepada lahir, kakek buyutmu udah namamu yang diberikan kepada aku. Siapa nama itu? Kau mengajarkan buyutmu. Kau Kristen dari generasi keberapa kau? Kakek buyutmu meninggal itu dalam nama Tritunggal tau. Kakek buyut kau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ingat itu. Jangan kau menjadi gitu loh orang tuamu gitu. Astaga Tuhan. Jadi kamu ini menyangkal nama Yesus di hadapan manusia. Kamu menyangkal namanya karena mereka kamu menyangkal namanya dan kamu udah menghina namanya di depan umum. Tuhan gitu Yesus, ampunilah mereka ini Tuhan. Jangan emosi yang mereka lakukan. Kakek-kakekmu, kan Tuhanmu tiga, bersusah payah Tuhanmu kan tiga Tuhanmu kan tiga menghujat engkau. Ampunilah Tuhanmu kan tiga. Kenapa kamu sekarang bilang Tuhanmu Yesus? Kalau kau Tuhanmu kan tiga tidak mau ya, Tuhan tiga. Sebaiknya kamu menyembah tiga Allah. Tiga Allahmu yaitu Bapa yang adalah bukan Yesus. Makanya orang Islam bilang, makanya orang Islam bilang, ayo kita berdoa kepada Tuhannya Yesus, berdoa kepada Bapanya Yesus yang bukan Yesus. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Kakek-kakekku nangis malah lihat kamu yang menyembah tiga Tuhan. Kakekmu nangis lihat kau di surga. Bang Contoh, suaranya gak ada Bang Contoh. Bertobat kesian nih anak nih. Cukup bertobat kau. Tritunggal itu sudah menjaga. Sia
Tuhan, ini kereta apa ini? Kakek buyutmu Ini mainan bagus ini. Mainan. Forever penyembah telur Maria. Kasihan Forever penyembah roh insani. Forever penyembah manusia roh insani. Ampuni dia Tuhan. Ini penyembah manusia. Astaga. Jadi ini penyembah sel telur Maria yang mengatakan Allah ya membuahi sel telur Maria. Dengan demikian dia mengatakan bahwa Allah itu menyetubuhi Maria. Karena forever mengimani Trinitas itu adalah Yesus yang dilahirkan dari darah dan daging Maria, yang benihnya dari Maria, firman membuahi sel telur Maria, lalu jadilah Yesus. Gitu kan? Itu kan doktrin akutmu. Kamu belajar dulu hipostasis union. Belajar hipostasis union itu apa? Hipostasis union itu adalah Allah, sifat Allah, ya, sifat Allah menyatu dengan sifat manusia. Ada pengampunan lagi. Lah, kamu yang menghujat Yesus adalah Allah satu-satunya. Kamu penghujat Yesus Allah satu-satunya. Makanya kamu itu nggak mengenal Dia. Kamu bilang ada Allah yang lain selain Yesus. Bahaya kamu ini. Ini bahaya Anda. Bahaya. Apa saya nanya kamu? Apakah ada Allah selain Yesus? Coba jelaskan. Kakek nenekmu tuh. Nah, ini penyembah roh insani, kubur nenekmu. Kamu jangan nangis. Aku bongkar doktrin roh insanimu itu, Om. Kau nistakan kakek nenekmu, Tot suka menangis mereka di surga dia tahu. Kok kasihan ini anak nenekmu udah ini anak udah tunggal. Kakek nenekmu Tritunggal kan? Ampun kau. Enggak ada yang Tritunggal. Mereka hanya percaya Yesus. Enggak ada. Kamu tahu dari mana? Kakek nenekku enggak ada yang Tritunggal. Ya coba kau tanya nanti ya. Nah, ini ada orang Trinitas penyembah tiga Allah itu yang sebenarnya menyembah berhala. Dia sembah patung, ya. Orang-orang yang mohon maaf nih dari gereja barat, ya. Kamu sembah patung nggak ikut ajaran Bapak gereja? Bapak gereja itu sembah patung Maria. Oke Bang, udah Bang, kembali ke fokus lagi Bang. Fokus lagi Bang. Sembah patung Yesus. Sembah patung Yesus. Pembahasan Bang. Iya. Gimana? Fokus lagi Bang. Dia sembah patung Yesus enggak? Nah, ini kan penyembah patung Yesus, penyembah gambar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Astaga, menangis mereka. Saya tunjukin ya gambarnya ya. Tot suka cucuku bertobat kau nak. Ingat itu ya. Jangan nangis ya Om. Saya suka jadikan Tritung itu mainan Om. Alah, kau yang mainan. Erben aja sampai kabur. Gimana Bang Texas? Masih mau dilanjutkan nggak ini penyembah roh insani ini? Fokus lagi aja, fokus pertanyaan jawab aja, diskusi aja lah yuk. Ada penyembah roh insani. Ya. Sampai selamat malam Bang, halo. Keji kalian. Udah, aku mau bertobat dulu. Gara-gara kalian lagi berdosa di sini nanti. Iya, silakan kamu bertobat dari penyembah roh insani. Lah ini umat Tritung di bawah ini penyembah roh insani lagi teriak-teriak, lagi kejang-kejang. Lah Erben itu, jangankan Erben, lihat Erben, Aderion, si Justin, si Bang Tampan, Verduran itu debat dengan saya sendirian di Zoom. Ini masih anak kemarin.